melakukan itu. Dia dengan baik. Orang lemah lembut selalu konfirmasi, maksudmu apa? Coba, apakah maksudmu seperti ini? Oh enggak seperti itu. Jadi maksudmu apa? Bapak Ibu, kalau orang ngomong, kita itu bukan ahli nujum, Bapak Ibu. Kita ini bukan orang yang ngerti hati orang. Kita baru mengerti kalau orang itu menjelaskan. Makanya perlu kita mendengar, belajar mendengar dengan baik. Orang lemah lembut melakukan itu. Orang yang lemah lembut dia berkata, saya akan memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat. Kalau rendah hati tadi berbicara tentang hubungan dengan diri sendiri, lemah lembut berbicara tentang hubungan dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan sabar, Bapak Ibu? Rendah hati bagaimana memandang saya. Lemah lembut bagaimana kita memandang orang lain. Nah, bagaimana sabar? Sabar adalah cara menghadapi kekurangan dan sebuah proses. Bapak Ibu, di dalam kelebihan kita, di dalam kekuatan kita itu juga melekat kelemahan kita, kekurangan kita. Sabar di dalam bahasa aslinya itu secara harfiah berarti panjang nafas. Nafasnya panjang. Orang yang sabar itu nafasnya panjang. Makanya orang yang nggak sabar itu kebalikannya ya, nafasnya pendek ya. Kalau nafasnya pendek nggak sampai mati lah ya. Makanya orang nggak sabar itu suka sesek nafasnya, jantungnya itu berdebar-debar gitu. Soalnya dipenuhi dengan amarah gitu. Penuh dengan kertak gigi gitu ya. Rasanya itu bisa tak keremus gitu. Panjang nafas, tidak cepat marah. Orang sabar itu tidak cepat marah, Bapak Ibu. Walaupun diremehkan, direndahkan, cuma senyum aja. Bukan nggak normal, justru disitulah rahasianya. Tidak cepat menyerah terhadap orang lain. Ya udah, kalau nggak mau ya sudah. Jadi sebenarnya itu bukan ngalah, Bapak Ibu, nggak sabar. Udah kasih tahu berkali-kali tetap aja gitu, nggak berubah. Nah itu kesabaran itu di situ diuji, Bapak. Makanya sering-sering ketemu sama orang yang menjengkelkan. Kalau kita pengen belajar sabar, ketemu sama orang sabar, nggak pernah jadi sabar, Bapak. Sering-sering ketemu orang yang nyebelin, pasti kita belajar sabar. Bersedia memberi waktu bagi sebuah pertumbuhan. Jadi orang sabar itu nggak berusak-berusuk, nggak serutak-serutuk gitu ya. Oh, bahasa Indonesia ini serutak-serutuk. Pokoknya nabrak-nabrak, bantapan. Ya, jadi orang sabar berkata begini, saya mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh. Jadi sebenarnya kita memberi kesempatan kepada orang lain bertumbuh, kita pun juga sedang bertumbuh.
Tidak semua orang itu langsung jadi dewasa secara rohani, Bapak. Langsung ngerti, langsung berubah gitu ya. Tidak seperti Power Rangers ya. Berubah gitu ya, Renan ya. Power Rangers ini berubah. Nah, seperti itu. Perubahan itu butuh proses. Perlu kesabaran. Kesabaran membuat kita tetap mengasihi mereka di dalam proses itu. Jadi kalau kita itu melihat orang-orang sekitar kita nggak berubah-berubah, pertanyaannya hanya dua: orang itu nggak mau berubah atau kitanya nggak berubah gitu. Ya, makanya paling aman itu berubah dari diri kita sendiri. Nah, ketiganya itu ada hubungan, Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, rendah hati itu ibarat akar ya. Ya. Saya menyadari bahwa saya hidup oleh anugerah Tuhan. Nah, itu akar itu penting gitu ya. Itu sesuatu yang mendasar gitu. Jadi apa yang saya hidupi sekarang ini karena anugerah Tuhan. Lemah lembut itu batang. Karena saya tidak meninggikan diri, saya dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Orang sombong nggak bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Dan buahnya itu sabar, Bapak Ibu. Bisa dinikmati. Karena saya memperlakukan orang lain dengan kasih, saya bersedia menanggung kelemahan mereka dan memberi waktu bagi mereka untuk bertumbuh. Jadi urutannya itu rendah hati, lemah lembut, sabar. Orang yang rendah hati tidak merasa paling benar, karena itu ia menjadi lemah lembut terhadap orang lain. Dan karena ia lemah lembut, ia menjadi sabar menghadapi kelemahan dan kekurangan orang. Apa kaitannya dengan tema kita? Ketiga sikap ini sangat penting ketika seorang ingin mengenali kemampuannya. Rendah hati membuat kita jujur melihat diri sendiri. Lemah lembut membuat kita bersedia mendengar masukan orang lain. Sabar membuat kita tidak terburu-buru ingin langsung menjadi hebat. Tuhan sedang membentuk dan mengembangkan kemampuan saya sedikit demi sedikit. Jadi sebelum Paulus menyampaikan tentang karunia di ayat 7, Paulus itu memulai dengan apa? Berbicara tentang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Karena karakter ini lebih penting daripada kemampuan. Sehebat apa kemampuan kita, kalau kita nggak punya 3 karakter tadi itu, nggak ada artinya. Contohnya orang pinter, jago matematika gitu. Dia ini bukan seorang rendah hati, bukan orang yang lemah lembut, orang yang sabar. Ilmunya nggak berguna. Sekarang ini banyak anak-anak cerdas dengan IQ yang luar biasa, tapi sayangnya EQ-nya ini, kecerdasan emosinya itu rendah, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Kalau dia jadi pemimpin, dia hanya bicara tentang bagaimana teori memimpin, tetapi tidak punya teori untuk mengayomi. Sekarang banyak pemimpin muda kan, betul? Sementara yang dipimpin itu mbah-mbah semua. Dia nggak bisa turun.
hanya berdasarkan aturan. Aturannya seperti ini, A, B, C, 1, 2, 3. Tapi tidak bisa mengenali perasaan orang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu, seringkali kita mendengar kata persekutuan ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita mendengar kata persekutuan? Apa? Kalau kita dengar kata persekutuan, yang ada di dalam pikiran kita ibadah rumah tangga, ya kan? Persekutuan wanita, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, apa lagi? Kaum pria, kelompok sel, atau ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian. Betul begitu ya? Kalau kita dengar kata persekutuan, padahal itu hanya bentuk Bapak Ibu, atau wadah. Wadah dari persekutuan itu ya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Kita makan, wadahnya apa? Ya bisa mangkok, bisa piring, ya. Bahkan ada orang yang makan pakai coek, ngoreti sambal, dan itu nikmat katanya. Tapi wadahnya itu maknanya apa? Apa nggak ada? Jadi wadah itu bukan hakikat dari persekutuan. Kita pikir kalau kita sudah hadir di dalam sebuah ibadah atau persekutuan, kita ini sudah mendapatkan yang namanya persekutuan itu. Setiap Kamis kita ada ibadah rumah tangga Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ibadah rumah tangga itu? Halo? Yang datang maupun yang tidak datang. Apalagi kalau yang tidak datang dulu. Bapak Ibu, persekutuan adalah hidup yang saling terhubung di dalam Kristus. Itu arti persekutuan. Makanya kata yang sering digunakan di dalam perjanjian baru itu adalah kata yang berarti itu berbagi hidup. Apakah kalau kita sudah kemarin ibadah di rumahnya Bu Narmi, kita sudah berbagi hidup? Kemarin kita berbagi soto, berbagi gorengan, ya Bu Narmi ya. Bu Narmi menyiapkan gorengan dan soto ayam, minuman, bahkan ada yang hampir nggak kebagian minuman belum semua tempat. Apakah sudah berbagi hidup di situ? Berbagi makanan gitu. Juga artinya mengambil bagian bersama. Nah, kalau tadi itu berbagi, nah sekarang mengambil bagian bersama. Contohnya kayak perjamuan kasih gitu ya. Aku bawa kacang, bawa tahu kecap, aku bawa bihun, aku masak nasi, bawa kerupuk gini.
Sementara Pak Juri nggak terima bahan mentah, terima bahan matang. Jadi kalau ada yang kirim bahan mentah, kirim kepada yang punya karunia membuat matang. Mengambil bagian bersama, ini adalah milik kita. Memiliki ikatan yang erat. Bapak Ibu, kalau kita persekutuan, sudah ada ikatan satu dengan yang lain. Kalau ditanya pokok doanya apa? Kesehatan, keimanan. Ya bukan salah itu Bapak Ibu. Kita belum terikat satu dengan yang lain. Kita belum sampai kepada titik, belum sampai klik. Pergumulan saya ini juga menjadi pergumulan gereja. Kadang kita merahasiakan sesuatu tentang pergumulan kita. Terus kalau kemudian orang gereja nggak ada yang tahu, terus gereja itu gak peduli sama aku berkumpul lagi ini, mereka ini diam-diam saja, jangankan datang mengunjungi aku, doakan aja enggak. Berarti kita nggak ngomong, memangnya kita ahli wujud, tahu kebatinan. Nah yang namanya persekutuan itu di situ Bapak Ibu. Ya, kita terikat begitu erat. Jadi kalau yang satu sakit, yang satu menderita, satu bergumul, yang lain ikut merasakan. Amin. Ada 2 orang. Bapak Ibu tahu nggak saya punya duit apa enggak hari ini? Kira-kira. Ada yang ngomong punya, ada yang ngomong nggak punya. Dari mana Bapak Ibu tahu saya punya duit atau enggak? Kecuali saya ngomong, Pak Yan betullah saya nggak punya duit, mau bagi uang sama saya. Dan orang ngerti gitu. Tapi Pak David protes. Kemarin Pak David baru dapat PK, sekarang aku nggak punya duit. Ya. Ya, jadi keadaan kita itu orang tidak, saudara-saudara kita ini tidak otomatis tahu kalau kita enggak. Kalau kita terikat satu yang lain, kita bisa terbuka satu dengan yang lain. Itu namanya persekutuan. Saling memperhatikan dan mendukung. Karena itu seorang bisa hadir dalam banyak kegiatan gereja, nggak pernah absen, tetapi belum tentu mengalami persekutuan yang sejati. Loh, yang hadir aja nggak ngalami ya, apalagi yang nggak hadir ya. Makanya seringkali saya katakan ibadah rumah tangga itu anggap saja itu kunjungan rumah tangga. Belum tentu 1 tahun sekali kita itu dikunjungi saudara kita. Amin. Itu. Jadi jangan berpikirnya ini nggak kebaktian ngomong aku gak toko saya itu aku yuk gak toko namanya. Mosok bal-bal sama kayak surat koresponden aja. Ya, jadi Bapak Ibu, sebaliknya 2 orang saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong dengan kasih, itu sudah membangun persekutuan. Makanya Rasul Paulus itu menggambarkan persekutuan itu seperti anggota tubuh. Tangan tidak hanya, pernah nggak kita dengar gini, tangan ngomong sama kaki, kita ketemu 1 minggu 1 kali ya. Atau tangan ngomong gini, kita ketemu 1 jam seminggu. Padahal 1 minggu berapa jam? 3 kali kan 24 kali 7.
148 jam. Dan tangan ngomong sama kaki, kita ketemu seminggu 1 jam saja. Apa yang terjadi? Mereka hidup bersama setiap hari dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sama, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hanya karena kita tidak terkoneksi tadi itu, makanya kita rasanya seperti tidak membutuhkan. Persekutuan bukan sekedar bertemu, tapi saling terhubung. Itu kuncinya. Persekutuan bukan hanya duduk berdampingan di bangku gereja, tetapi persekutuan adalah berjalan bersama sebagai keluarga. Apa artinya Bapak Ibu kita ngomong, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dekat. Apa artinya? Kita ketemunya, kita kenalnya waktu ada di dalam satu ruangan. Tak bisa tentang keluar dari ruangan ini. Siapa yang nomor HP-nya nggak ada di grup? Ya memang ada yang nggak mau dimasukkan di grup ya. Karena sudah terlalu banyak grup. Kita boleh punya banyak nomor kontak Bapak Ibu. Ada di HP Bapak Ibu ada berapa nomor kontak? Bukan puluhan, mungkin ada yang ratusan itu ya. Dihubungi semua. Apakah secara rutin Bapak Ibu menghubungi, oh hari ini aku menghubungi Pak Budi Santoso, besok saya menghubungi Bu Ugiono, saya menghubungi, besoknya lagi menghubungi Pak Robert gitu. Ada jadwal kayak gitu? Kenapa? Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Terus persekutuannya di mana? Jadi, ya maaf Bapak Ibu, percuma kita nyimpan kontaknya orang lain kalau kita nggak terhubung. Terhubung le. Kadang ada jemaat telepon atau WhatsApp, WA gini, tanya, Pak Dwi sibuk? Ya saya lagi sibuk membalesin WA. Sampai kemarin ada hamba Tuhan telepon sama saya sore-sore, Pak saya mau bicara sama Pak Dwi, ada waktu 1 menit sampai 2 menit. Nah, ternyata dia bicaranya hampir setengah jam. Ternyata 1-2 menit itu hanya pancingan Bapak Ibu. Pak Dwi ini benar-benar bisa ada waktu nggak untuk ngomong. Bapak Ibu, persekutuan seperti itu. Kita bisa punya sosmed yang luar biasa ini. Tapi apakah kita terkoneksi satu dengan yang lain? Kita ada grup gereja, grup jemaat. Ada yang hanya suka baca, ada yang suka jawab, respon, ada yang nggak suka apa-apa. Ya nggak baca, ya nggak respon. Tapi anak-anak muda pinter ya. Biasanya kalau dibaca ini udah centang biru 2 gitu ya. Anak-anak muda bisa dibuat apa? Enggak biru, padahal udah dibaca. Tapi ada yang ekstrim Bapak Ibu, sudah dibaca ngomong nggak baca gitu ya. Padahal tulisannya di situ dibaca.
Mari kita terhubung satu dengan yang lain di dalam persekutuan ini. Bukan soal kita hadir di mana, tapi kita ini terhubung satu dengan yang lain. Itu yang namanya persekutuan. Terkoneksi satu dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemampuan kita ini justru muncul di dalam persekutuan. Kalau kita terhubung satu dengan yang lain. Karunia itu muncul bukan melalui perenungan Bapak Ibu. Ada satu jemaat, Pak, nanti kalau saya sudah temukan karunia saya baru melayani gitu ya. Gak ketemu-ketemu. Justru karunia itu ditemukan ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Bapak Ibu, kita tahu ini orang yang punya karunia memperhatikan dari mana? Ketika orang ngomong gini, aku kalau dengan kamu ngomong aku rasanya kok adem ya. Nah, berarti kita punya karunia memperhatikan orang. Aku kalau dengar kamu ngomong itu tegas gitu ya, orang itu bisa ngikut ya. Berarti kita punya karunia memimpin. Jadi kadang-kadang karunia itu enggak karena kita merenungkan di kamar Tuhan, karunia itu apa ya Tuhan? Bukan itu. Ketika kita terlibat di dalam, ada orang yang melayani bertahun-tahun tetap juga nggak bisa karena memang bukan itu karunianya. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita bicara mengenali kemampuan itu. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas. Pertama itu panggilan kita harus jelas, tujuan hidup kita jelas. Kedua kita harus punya karakter, 3 karakter: rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan kita harus terkoneksi di dalam sebuah persekutuan, bukan ibadahnya, bukan ritualnya, tetapi kita terhubung satu dengan yang, dan yang menghubungkan itu adalah Tuhan. Saya nggak sempat gambar ya. Jadi kalau digambarkan ini banyak orang-orang Kristen ini, semua itu terhubung, terpusat kepada Kristus, tetapi juga terhubung satu dengan yang lain. Jadi yang menghubungkan kita ini adalah karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus, makanya kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Makanya Yesus itu sebagai kepala, disebut sebagai kepala itu karena apa? Menjadi pusat. Bayangkan kalau tubuh kita tanpa kepala, selain mengerikan, semua itu tidak terkoordinasi karena semua dikoordinasikan lewat otak. Jadi Kristuslah yang menghubungkan kita. Jadi hari ini kita diajak untuk mengingat panggilan kita, karakter kita, persekutuan kita, dan karunia itu memperlengkapi kita untuk melayani. Hari ini Bapak Ibu, kita akan menerima sakramen ucapan kudus. Kita diundang untuk bersama-sama bukan hanya mengenang dan mengingat kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan datang ke meja perjamuan kudus bukan karena kelayakan kita, melainkan karena kasih karunia Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
kemampuan, talenta, kesempatan melayani, bahkan hidup yang kita jalani saat ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita diutus untuk melayani sesuai karunia yang diberikan, kita terlebih dahulu datang kepada sumber segala kasih karunia itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang percaya kepadanya yang telah dibaptis dan hidup dalam persekutuan dengan gerejanya untuk datang menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Pada kita datang bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati dan iman kepada Kristus. Sebagaimana undangan Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mengaku bahwa kami sering gagal hidup sesuai dengan panggilan. Kami kurang mengasihi, kurang melayani, bahkan sering menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan. Ampunilah kami dan sucikanlah hati kami oleh darah-Mu yang kudus. Perbaharui hidup kami agar kami layak mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan iman dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengarlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Kristus dosa kita diampuni dan hidup kita diperbaharui. Syukur kepada Allah. Saya mengundang pelayan meja perjamuan untuk datang maju ke depan. Marilah kita mendengarkan kata-kata penetapan perjamuan kudus bagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab apa yang telah ditentukan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Dia menuangkan anggur di dalam cawan itu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ketika engkau meminumnya. Karena setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa untuk menguduskan perjamuan
Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas roti dan anggur yang tersedia di hadapan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar melalui sakramen ini kami diteguhkan di dalam iman, dipersatukan dalam kasih dan dimampukan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Perbalilah hidup kami agar setelah menerima perjamuan ini kami semakin setia menggunakan setiap karunia dan kemampuan yang Kau percayakan untuk melayani sesama dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelayan meja berjamuan akan membagikan roti dan anggur. Kita naikkan pujian di atas bukit kala. Jadilah
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat 34. Roti yang kita akan makan ini adalah tanda tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Sebagaimana kita menerima roti ini, terimalah juga kasih karunia-Nya yang mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Ambillah dan makanlah dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Cawan yang kita minum ini adalah tanda darah Kristus yang tercurah bagi pengampunan dosa kita. Sebagaimana kita menerima cawan ini, hiduplah dalam pembaharuan dan gunakan setiap karunia yang Tuhan berikan untuk melayani. Ambillah dan minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas persekutuan yang indah bersamamu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami telah menerima tanda kasih-Mu yang agung dan pengorbanan Kristus yang menyambut. Teguhkanlah kami agar ketika kembali ke tengah dunia ini, kami hidup sebagai satu tubuh Kristus, saling melayani, saling membangun, dan menggunakan setiap kemampuan yang Engkau berikan demi kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan. Kita nyanyikan bait yang pertama. Persembahan yang kita bawa adalah ungkapan syukur atas rasa kasih karunia-Nya. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan berjalan dari sebelah timur, tengah, dan barat. Hidup kita yang benar.